Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kembali berbagi dalam pembelajaran daring. Kali ini bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Sebagai contoh di sini ditampilkan media PowerPoint dari beberapa slide. Tentu pada slide pertama adalah ditampilkan kompetensi dasar, baik kompetensi dasar pengetahuan KD3 maupun kompetensi dasar keterampilan KD4, serta indikator dan tujuan pembelajaran agar siswa peserta didik mengetahui apa kompetensi dan indikator yang dicapai dalam pembelajaran daring yang akan dilaksanakan. Untuk melihat kompetensi dasar yang digunakan pada kurikulum 2013, tentunya kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018, di mana pada mata pelajaran kimia, KD 31 dan 41 itu tentang hakikat ilmu kimia. Bagaimana peranan ilmu kimia, bagaimana menjelaskan metode ilmiah, serta keselamatan dan keamanan di laboratorium. Kemudian pada KD 32 dan 42, di sini menganalisis perkembangan model atom, mulai dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Namun pada kondisi pandemi COVID-19, pembelajaran daring dalam kondisi khusus, Menteri Pendidikan memberikan dan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719 tahun 2020, di mana digunakanlah KD dan KI yang esensial. Sehingga dapat kita lihat di sini, pada pembelajaran kelas 10, kompetensi dasar langsung kepada menganalisis perkembangan model atom, Bohr, dan mekanika gelombang. Ini juga berlaku pada pelajaran kimia kelas 11, kelas 12, dan mata pelajaran lainnya. Akan tetapi karena surat keputusan Menteri Pendidikan ini baru disampaikan pada tanggal 5 Agustus tahun 2020, sementara proses pembelajaran daring telah dimulai sejak bulan Juli, maka mungkin sebagian guru, termasuk guru kimia, telah mengajarkan sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, yaitu dari KD 31 mulai dari metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, dan keselamatan dan keamanan di laboratorium. Dan tentunya bagi siswa peserta didik baru yang baru belajar kimia, tentu materi ini juga termasuk esensial sebagai dasar untuk melanjutkan dalam pembelajaran kimia. Demikian juga dengan model atom. Tentunya untuk mencapai model atom Bohr dan mekanika gelombang, tentunya harus diawali bagaimana proses menganalisis perkembangan dari Dalton, Thomson, dan Rutherford. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran daring yang nantinya akan dijabarkan dalam slide PowerPoint adalah kompetensi dari KD 31 dan KD 41 yang akan kita sampaikan kepada siswa. Pada KD 31 di sini, sudah yang diharapkan adalah bagaimana siswa dapat menganalisis dari perkembangan model atom. Berarti sudah merupakan C4. Sedangkan pada KD 41, di sini diharapkan bisa menjelaskan dari berbagai percobaan. Maka nantinya kita akan menyampaikan dalam pembelajaran berbagai percobaan-percobaan yang dilakukan dalam menentukan model atom dan teori atom tersebut. Kalau kita perhatikan di sini berdasarkan taksonomi Bloom, maka KD 31 adalah menganalisis sudah merupakan C4 yang termasuk tingkat berpikir tinggi. Jadi kalau C1 mengingat, C2 memahami, ini termasuk tingkat berpikir rendah. C3 menerapkan, ini sudah menengah, tapi menganalisis termasuk tingkat berpikir yang tinggi. Kompetensi ini tentunya berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan dan evaluasi dari soal yang akan kita berikan untuk mengukur keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Misalnya saja dalam pembelajaran perkembangan teori atom, tentunya yang diharapkan bagi peserta didik
siswa tidak hanya mengetahui bahwa teori atom Dalton merupakan teori atom model atom berupa bola kejal. Kemudian model atom Thomson merupakan model atom roti kismis. Tetapi yang diharapkan adalah sudah bisa menganalisis, menguraikan secara logis apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori atom. Bagaimana kelemahan teori atom sebelumnya, kemudian ditingkatkan dengan lebih baik lagi dengan teori atom yang berikutnya. Dan bagaimana menganalisis sebuah percobaan dan eksperimen dalam menemukan sebuah teori atom dan model atom. Maka untuk mencapai kompetensi dasar KD32 dalam menganalisis perkembangan model atom, dan KD42 menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom dalam mencapai indikator dan tujuan pembelajaran daring tersebut, maka kita sebagai guru harus memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengeksplor secara literasi dari sumber belajar. Tentu sumber belajar yang pertama adalah buku yang digunakan di sekolah oleh peserta didik melalui perpustakaan. Dan tentunya kita dapat memfasilitasi dengan memberikan sumber belajar yang lain, misalnya berupa buku BSE atau buku sekolah elektronik, seperti buku BSE yang terdapat pada layar ini misalnya. Ini salah satu dari beberapa file BSE yang bisa diberikan kepada siswa untuk memfasilitasi sumber belajar siswa. Di sini siswa tentunya akan dapat mengeksplor tentang materi perkembangan teori atom beserta eksperimen yang mendasari ditemukannya model atom tersebut. Misalnya di sini bisa kita lihat dalam buku BSE ini terdapat perkembangan mulai dari model atom Dalton, kemudian model atom Thomson, Rutherford, beserta eksperimen yang digunakan sebagai dasar penemuan model atom tersebut. Selain sumber belajar yang kita berikan berupa buku, seperti buku BSE tadi yang berlaku selama 1 tahun, maka untuk per topiknya kita bisa memberikan ringkasan materi atau modul. Misalnya untuk perkembangan teori atom, kita berikan modul atau ringkasan materi yang menggambarkan bagaimana teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Berikut terdata di sini kelebihan dan kelemahannya. Kemudian juga dinyatakan percobaan dan eksperimen yang dilakukan yang mendasari ditemukannya model atom tersebut. Sehingga siswa diberi berbagai literatur untuk dapat menganalisis proses pemahamannya tentang perkembangan teori atom. File tentang ringkasan materi dan modul perkembangan teori atom bisa kita berikan pada Google Classroom kepada peserta didik, nanti berdampingan dengan file PDF PowerPoint yang kita buat dan video pembelajaran dari PowerPoint tersebut, sehingga siswa dapat mengunduh file tersebut. Sebagai contoh, kita coba membuka Google Classroom sebagai peserta didik. Di sini salah satu peserta didik dapat melihat bahwa guru telah memberikan file dalam Google Classroom. Lalu siswa dapat membuka file tersebut, kemudian menggunakan laptop dia bisa buka di sudut kanan. Di sini ada buka jendela baru. Dari sini nanti ada tanda download di sebelah kanan atas, sehingga siswa tinggal mengklik tanda tersebut dan langsung materi terdownload dalam laptop siswa. Dan ini menjadi bahan sumber belajar bagi siswa, bisa digunakan tanpa menggunakan paket dengan menggunakan Google Classroom. Maka pada video slide PowerPoint yang kita buat, kita sebagai guru hanya mengarahkan, memotivasi siswa agar dapat menggunakan sumber belajar yang ada untuk dapat mengeksplor tentang perkembangan teori atom, mendiskusikan tentang tokoh penemunya, eksperimen yang dilakukan, sifat-sifat dari partikel
penyusun atom, yaitu proton, elektron, neutron, dan kelebihan dan kelemahan masing-masing model atom tersebut. Untuk mencapai kompetensi dasar KD32 dan KD42, kita dapat memberikan file video atau animasi tentang eksperimen dan percobaan dari beberapa model atom. Misalnya video percobaan tabung sinar katoda dalam menemukan elektron oleh Thomson, eksperimen penemuan proton, penemuan neutron, dan juga percobaan penembakan sinar alfa oleh Rutherford. Pada slide berikutnya adalah entry behavior siswa, yaitu melihat kemampuan awal siswa. Sebelum memasuki materi struktur atom, pada materi hakikat pembelajaran kimia, kita telah mengingatkan kepada siswa tentang penelitian ilmiah. Ada 8 langkah dalam penelitian ilmiah, yaitu dimulai dari merumuskan masalah, mengkaji teori dan penemuan penelitian sebelumnya, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan dan melaporkan hasil penelitian. Berdasarkan langkah penelitian ilmiah inilah, diharapkan siswa memahami bagaimana teori atom itu dapat ditemukan dan diterima oleh para ahli. Tentunya dapat mengkaji teori dan temuan penelitian sebelumnya. Jadi kalau kita lihat mekanika kuantum itu melihat teori sebelumnya yang dilakukan oleh Bohr. Bohr mengkaji teori sebelumnya yaitu dari Rutherford. Rutherford menemukan dan mengkaji teori dari atom Thomson. Atom Thomson mengkaji teori dari atom Dalton. Demikianlah proses penelitian ilmiah dalam perkembangan teori dan hukum-hukum kimia. Kemudian juga di sini siswa dapat mengamati bahwa penemuan teori atom itu melalui eksperimen. Ada data yang diolah dan kemudian melaporkan hasil penelitian sehingga para ahli bisa menerima hasil eksperimen tersebut sebagai sebuah teori atom yang baru. Setelah siswa memahami bahwa perkembangan teori atom berhubungan dengan penelitian ilmiah dan eksperimen yang dilakukan, maka kita bisa memberikan persepsi kepada siswa bagaimana para ahli menganalisis teori atom tersebut. Misalnya kita sampaikan ada tapak kaki kuda. Jika kita melihat pada sebuah jalan ada tapak kaki kuda, apa yang terpikir pada diri kita sebelumnya? Tentunya para siswa akan menyadari jika ada tapak kaki kuda di sebuah jalan, maka ada kuda yang telah berjalan melewati jalan tersebut. Kemudian misalnya kita akan menganalisis tentang masa lalu Kota Medan. Bagaimana kita bisa melihat Kota Medan pada masa lalu? Tentunya dapat kita lihat dari benda-benda yang bersejarah di Kota Medan, misalnya Istana Maimun atau Masjid Raya, sehingga dari bangunan tersebut kita bisa melihat perkembangan dan masa lalu Kota Medan sebelumnya. Demikian juga dengan teori atom. Bagaimana kita bisa menganalisis teori atom? Tentu teori atom ini bisa kita analisis dari eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan oleh para ahli. Dari hasil eksperimen inilah, maka para ahli bisa menentukan model atom mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Sampai di sini pembuatan tutorial PowerPoint pada tahap pertama. Berikutnya nanti akan dilanjutkan pembuatan pada slide berikutnya dan bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.